Mungkin karena duduk, perut ngelipet jadi genut bisa aja. Genut. Genut. Itu muncrat. Sampai sini bahasanya. Maaf. Ini saya lapin. Aduh, jangan. Covid, Pak. Maaf. Oh iya, sorry. Halo Bapak-Bapak. Annyeonghaseyo. Bapak Yoga, selamat datang kembali. Selamat Kenapa nih Pak setelahnya seperti itu Pak? Saya dihukum ini Pak atas kesalahan saya di masa lalu Pak. Lebay. Hukuman saya kalah challenge kemarin Pak. Oh, siap. Challenge apa sih? Kalau boleh tahu. Malu banget saya. Gimana? Bagus sih. Keripik singkong. Ya Bapak Gary, selamat datang ya. Iya, alhamdulillah. Episode pertama ini. Iya nih, deg-degan. Iya. Oke, buat kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menarik Pak. Yang berhubungan dengan bapak-bapak di usia 30, yaitu bapak-bapak dan berat badan. Yang pertama, biar pada paham semuanya ya. Kegemukan adalah kondisi di mana seseorang memiliki berat badan melebihi angka ideal. Berat badan ideal sendiri ditentukan melalui perhitungan khusus, yaitu dengan cara menghitung berat badan berbanding tinggi badan, atau yang dikenal dengan istilah BMI, Body Mass Index. Pernyataan kedua, berat badan menjadi salah satu tolok ukur penampilan seseorang. Orang yang memiliki berat badan ideal dinilai lebih menarik dan cenderung lebih mudah diterima oleh lingkungan masyarakat. Statement ketiga, secara medis, berat badan yang tidak ideal juga menjadi salah satu pemicu dan indikasi dari beberapa penyakit fisik. Ada stereotip yang mengatakan bahwa setelah menjadi bapak-bapak, menikah atau sudah punya anak, memang sudah sewajarnya lelaki memiliki perut buncit. Nah, itu kurang lebih Make sense. statementnya. Make sense ya. Kalau saya sih yang terakhir sih sebenarnya yang kecap banget di kepala gue ya, asik. Di kepala saya gitu. Karena udah menikah, sudah sewajarnya perut babe-babe itu jadi gede gitu. Soalnya emang kealamin sama saya juga. Di sebelum nikah itu ya berapa lah, 50 sekian lah. Sekarang naik sampai 15 sampai 17 kilo. Kalau saya kan ini belum nikah ya, tapi badan saya udah gede nih. Kalau emang aturannya kayak gitu, gimana saya nanti udah nikah ya? Saya segede apa ya, kira-kira? Nah itu nggak tahu makanya. Bahaya sih. Bahaya ya. Berat badan saya 77, tinggi badan 170 cm. Oke, saya juga 29 tahun, berat badan 71, tinggi badan 168. Menurut kalkulator BMI di sini, Bapak Yoga sudah termasuk di kategori overweight, Pak. Kelebihan berat badan. Ya. Gitu. Nah, kalau Bapak Gary ini masih masuk ke kategori normal berat badannya. Alhamdulillah. Pernah kurus dan miskin ya. Iya, jadi kebetulan saya sama Pak Yoga ini teman kuliah dulu. Wah, repot lah zaman kuliah. Ya dulu berat badan saya di 50-an, Pak. Kurang dari 55 lah, 51, 52 gitu. 51, saya 49 dulu bahkan. Aduh. Awal masuk kuliah 49. Paling kurus kayaknya 2008, 2009 sih. Saya sebenarnya selalu kurus, Pak. Sampai tahun 2018. 18-19 lah saya mulai gemuk. Saya kayaknya sebelum ke gendut, Pak. Karena awalnya kan kurus banget ya. Terus kan kan nggak mungkin dari 50 terus bangun tidur tiba-tiba 70 kan nggak mungkin ya. Jadi pasti ada fasenya saya ngerasa, oh ini pas nih segini nih, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk gitu. Kalau saya tuh di ya itu 2009, 2010, 2011 lah kisaran itu, soalnya berat badannya nggak beda-beda jauh. Itu yang ngerasa ringan aja, ya nggak sih? Pengen kurus sih Pak, tapi itu ada tukang cuanki kayaknya enak. Oh, banget. Perut Banget. sih terutama Pak. Iya. Perut sama ini nih Pak, gusi. Gusinya gendut ya? Pipi Pak.
Aduh, Pipi dulu kan saya nggak ngefek apa-apa. dulu saya tirus, Pak. Kayak tengkorak saya dulu. Nggak, maksudnya nggak Rock and roll. ngeganggu kita kan kalau pipi gede. Terus kalau di foto, Pak, Oh. kayak mebem. Mebem. Iya sih memang Perut. sih. Kalau sisanya saya nggak peduli, Pak. Perut Iya, sama oke. pipi sih. Sama pantat sih sebetulnya. Ya kalau perut pastilah. Pantat saya karena nggak kelihatan ya sama saya. Iya sih sebetulnya saya juga nggak kelihatan. Tapi kalau di Sunda tuh ada istilahnya apa? Disunat. Di Sunda, Oh, di Sunda apa? Nyawet gitu, Pak. Tahu nggak sih? Iya, jadi Celana dalamnya masuk. jadi setiap bukan setiap, semenjak gendut tuh kalau habis duduk pas berdiri tuh kayak apa gimana sih? Kayak ngerau gitu loh. Jadi cangcut celana dalamnya cangcut sama celana pendek tuh masuk Masuk ke gitu. dalam Jadi pantat. setiap bangun tuh harus gini lagi. Black hole gitu ya. Nah, selain itu, satu lagi, kadang si asshole-nya jadi suka kelihatan karena gede pinggang atau pantatnya. Celananya merosot terus. Celananya merosot. Itu sih agak repot juga sih. Ya. Kalau misalnya karma ada, mungkin saya kena karma, Pak. Saya dulu suka body shaming, Pak. Ke orang-orang. Gendut gitu. Sekarang saya yang digituin, Pak, sama orang-orang, Pak. Kalau saya sama keluarga sih banyaknya. Maksudnya karena ruang lingkupnya jadi kecil ya semenjak nikah. Sama keluarga, sama teman juga itu lagi. Ya itu banyak yang udah lama gak ketemu. Iya. Wih gendut, gendut, ya gitu-gitu lah. Enggak sih, enggak sampai gitu. Ngaca. Pokoknya banyak yang bilang, jadi gendut nih. Gitu sih, sebenarnya biasa aja sih nggak. Tapi sebenarnya iya sih, nggak dibilang kesinggung mah. Nggak juga sih. Pengen lah, Pak. Biar kalau pipis kelihatan. Nggak kalangin perut, Pak. Kalau pipis mah kan nggak mungkin berdiri kan. Fungsinya apa kalau kelihatan? Ya berkunjung, Pak. Maksudnya? Ya ngobrol, maksudnya biar ya kan meskipun COVID tapi kan harus tatap muka, Pak. Kalau sama yang sendiri mah harus bisa tatap muka, Pak. Karena nggak tahu ya kalau misalnya mau ideal tuh harus turunin berapa, jadi berapa berat badannya. Sebenarnya nggak pengen juga sih. Segini aja lah. Cuman kalau bisa mah perutnya aja yang agak ditata sih. Perutnya bisa pindah ke otot gitu, ke otot tangan. Perutnya pindah ke tangan. Iya. Aduh lapar nih. Udah laku lucu. Saya mah pengen sih agak ideal, Pak. Kalau gemuk kan berat, Pak, badannya. Kalau jalan aja Oh iya. kakinya sakit banget, Pak. Iya betul. Karena papa saya kan gemuk. Oh iya benar. Bapaknya dia gemuk. Kecuali yang penyakit Bambang ya. ya namanya. Betul, Pak Bambang. Yang penyakit kecuali itu ya. Karena belum pernah dicek aja. Jadi nggak tahu ini karena sakit atau bukan gitu. Yang sosial mungkin juga pengaruh juga, letak geografis ngaruh nggak sih, Pak? Misalnya karena saya tinggal di rumah dingin, di daerah yang dingin, bawaannya teh lapar terus. Itu salah satunya sekarang ada nggak apa disebut ya? GoFood misalnya kayak gitu, GrabFood. Kurir makanan online lah. Nah itu kan mempermudah banget ya, kayak jajan-jajan. Betul sekali, Pak. Ditambah sekarang ada yang sistem pay later juga tuh buat makanan. Oh, ngutang ya? Ngutang, jadi nggak ada duit juga. Karena tahu nanti gajian tanggal berapa, ya beli aja. Itu sih, itu bahaya sih. Promonya lah. Waduh. Waduh. Ini kacau banget sih ya itu mah. Iya. Terus kerjaan juga sih duduk terus juga sih. Duduk depan komputer kalau saya kerjanya. Jadi Betul. mungkin karena duduk perut ngelipet jadi genut bisa aja. Genut. Genut. Mencerat. Sampai sini bahasa. maaf. Sini saya lapin. Jangan. Covid, Pak. Maaf. Oh iya, sorry. Tidur. Lagi olahraga itu. Apa? Lagi olahraga. Lagi olahraga itu. Kan kalau diem juga membakar kalori. Iya sih, kok tahu gitu saya diem aja ya. Olahraga saya jujur jarang banget, bukan jarang ya. Semenjak ini sih, Pak, semenjak COVID ya. COVID. Kan nggak boleh pergi ke gym gitu. Soalnya saya dulu nge-gym? Dulu saya nge-gym sempat setahun. Ya nggak terlalu ngaruh sih ya dalam bentuk tubuh gitu, karena ternyata tidak bisa dicapai dengan cepat untuk mempunyai tubuh yang badan orang nge-gym harusnya gini-gini, itu tuh butuh waktu lama banget kan. Pemanasan itu penting, Bro. Pemanasan olahraga penting, iya. Dulu saya atlet taekwondo soalnya. Wah,
Gitu dulu. Tuh terakhir futsal paling 3 tahun yang lalu itu. Baru ya. Udah lama banget. Kacau lah. Di jurusan kita kan, anak-anak kan pernah bikin liga futsal, Pak. Oh iya Tiap minggu kita tanding futsal loh. Hati-hati loh Anda loh. Iya. Saya sempat Muay Thai juga apa bentar. Asli serius. Oh iya benar-benar. Futsal, Muay Thai sempat bentar. Futsal sih. Itu Futsal kan ya? saya tiap minggu. Jadi waktu itu awal-awalnya juga capek pas futsal karena udah nggak lama olahraga kan. Tapi pas udah biasa gitu, ya badan jadi enak lagi, luas lagi buat Iya, olahraga. itu kayaknya masalah habit sih ya. Ya, masalah habit. Jadi kalau misal udah lama olahraga, masuk lagi olahraga, pasti ripuh lah kalau di Sunda. Terus kalau dulu pas kuliah misalnya kan kita suka jalan dari mana ke mana gitu kan. Biasa aja gitu maksudnya. Tapi kan nggak ada Kan duit. kampusnya kan gede. Oh, Terus iya, di suka kampus ya. keliling-keliling nyari cewek gitu kan. Ada istilah. istilah. Futsal tuh seru Pak dulu. Soalnya ini ya agak beda ya. Maksudnya bukan cuma sekedar futsal, dia tuh bikin konsep. Jadi ada teman kita namanya si Ijal Beruk. Dulu dia bikin konsepnya tuh kayak Liga Inggris itu ya. Jadi ada tim medianya, ada transfer listnya, terus ada artikel rilis tuh setiap minggunya, diomongin sama jurnalis pemain A, bagus mainnya lewat. Nah itu sih itu faktor pendukung juga dulu kenapa selain futsalnya rame, ya ada sisi entertainmentnya juga di situ. Kadang suka ada diet itu kan. Diet. Ya, diet. Apa yang nggak boleh makan sampai jam berapa gitu. Iya ya. Saya asam lambungnya naik Pak. Padahal ada yang bilang makan nasinya sedikit aja tapi lauknya yang dibanyakin. Iya. Itu udah dilakuin tuh, tapi kayak nggak. Silakan. Meleset. Gitu aja meleset gimana mau olahraga. Diet unik dan aneh. Langsung dibaca aja Pak ya? Iya, mangga silakan. Bagi-bagi ya. Sok. Ini yang bahasa Inggris. bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya susah nanti sama ente ya. Ada pertama ear stapling. Memasang staples di dalam rongga telinga dipercaya menekan nafsu makan secara akupuntur. Terdapat banyak kasus yang mengakibatkan infeksi telinga dan rahang membuat orang kesulitan makan. Gimana itu, Pak? Ya, berarti tidak baik dong ini. Tidak menyehatkan dong. Tapi berarti berhasil kan bikin orang susah makan. Jadi susah hidup ini sih. Bentar. Maksudnya staples di dalam rongga telinga di sini. Dekat rahang di sini, Pak. Staples itu apa sih? Hektar, Pak, hektar. Hah? Bukan solatip, beda lagi. Staples itu di hektar. Tak gitu. Anjing kita tuh. Air diet. Diet makan udara. Ini yang kita lakuin Kita di pas kuliah kampus. makan udara kok makan Iya, angin. ini sedikit cerita Pak. Jadi dulu kita agak sulit ya masalah ekonomi. Kalau ngelihat orang lain makan gitu ya kemana. Kita mainnya main imajinasi Pak. Jadi kayak misalnya lagi duduk gini ya di belakang kampus, gini ngeliat. Kita kayak buka lemari ceritanya gini. Ambil. Iya betul, iya. Nah kayak gitu, itu makan udara Pak. Itu jadi kita, iya kayak ini udah Sini kita lakukan ayamnya sih. yang utuh di sini, jadi nanti dipotong-potongin terus ke piring kitain. Gitu. Iya seru tapi. Imajiner itu ya. Imajiner Pak. Imajiner. Rame Ya, tapi. ini kartun Dora. Maksudnya, diet makan udara atau aroma makanan secara psikologis mengelabui seseorang seperti sedang makan makanan hanya melalui aromanya saja. Kayak gitu konsepnya. Iya, saya pernahnya makan nasi. Terus ada tukang sate yang lewat yang beli tetangga, terus saya diam di luar buat ngambuin bau satenya. Oh iya. Ya mirip kayak gitu sih. Hmm. Ada namanya fork diet. Diet hanya boleh makan makanan yang bisa dimakan menggunakan garpu. Nah, nasi juga kan bisa pakai garpu. Sebenarnya kalau lapar sih pakai makan apa aja pakai garpu bisa ya. Bisa. Mungkin kayak sop doang gitu ya. Kayak Oh kuah, iya, kan yang sulit. kuah-kuah ya. Tapi isian sopnya kan bisa. Bisa sih. Sebenarnya kalau mau udah lapar banget kuah sop Mungkin juga lebih ke bisa garpunya aja itu sih. garpu tala, Pak. Tapi mungkin nggak boleh minum kali ya. Hah? Kan nggak bisa pakai garpu. Itu kan itu bisa. Maksudnya gitu. Oh udah bahasa Inggris susah. Wah, Bagian ente nih. Fletcherism. Diet dengan makan lebih lambat, yaitu dengan mengunyah makanan 32 kali hingga makanan menjadi sangat lembut dan dipercaya bisa membuat orang lebih cepat kenyang.
cacing tapi. Oh, cacing pita. Pak. Bercanda. Mengonsumsi pil berisi telur cacing pita di mana cacing tersebut akan hidup di dalam perut dan menjadi parasit memakan makanan yang kita makan. Efek sampingnya bisa menyebabkan penyakit liver, kesulitan bernapas, Dan ada solusi. Tahu dia aja. Atau dai ini Bapak? Dai, oh ini memang Bukan without diet, tea, ini mah mah dai. dai. Nggak ada T-nya ini. Dai tea ini mah. Terus ada ini ya dietnya Deddy Corbuzier. Wah, sobek, bro. Atkins. Diet yang berfokus pada level insulin dalam tubuh dengan mengontrol konsumsi karbohidrat. Nah, ini baru nih. Dalam diet ini seseorang akan menghindari konsumsi karbohidrat tapi di sisi lain bisa mengkonsumsi protein dan lemak dengan bebas. Vegetarian, seperti namanya, diet ini mengharuskan seseorang untuk menghindari makanan yang berasal dari hewan. Jenisnya juga bermacam-macam. Contoh, fruitarian vegetarian, semi-vegetarian, atau lacto-vegetarian. Ini make sense ya. Soalnya bapak saya dulu vegetarian dan agak bagus sih badannya sebetulnya. Iya, kurus ya. Oke, selanjutnya ada intermittent fasting. Melakukan puasa dengan pola waktu tertentu dengan tujuan mengurangi asupan kalori ke dalam tubuh. Nah, ini yang tadi sama saya bilang nih. Salah satu diet populer yang menggunakan pola ini adalah dietnya OCD yang diciptakan oleh Deddy Corbuzier. Lebih prefer yang tadi ya, menjaga waktu pola makan yang kayak OCD kalau nggak salah, yang ada jendela makannya. Memang ada sewaktu-waktu kita boleh makan sepuasnya, tapi di waktu lainnya kita yang puasa. Gitu, itu kayaknya lebih make sense sebetulnya untuk dilakuin. Tapi walaupun kayaknya saya nggak akan melakukan diet khusus sih, lebih ke dijaga aja pola makannya, dibetulin lah, dikembalikan lagi ke normal. Kalau saya sih pengen makan normal aja ya. Misalnya kalau saya udah biasa sehari 3 kali, ya sehari 3 kali gitu ya, apapun bentuk makanannya gitu. Justru yang saya pengen itu lebih mengaktifkan tubuhnya sih. Olahraga ya? Ya, tapi kan keinginan kadang hanya sekadar keinginan. Oh iya, susah sih. Sulit untuk dilakukan. Covid sih. Covid ini memang kacau bisa. Efek Covid sebetulnya pandemi. Yang Oh, Bitan dulu ini lagi panas gini nggak sih? yang ringan-ringan aja, nggak usah yang sulit-sulit. Ya. Nanti kita coba ya ketahanan fisik bapak-bapak ini nih. Oke, siap? Ya, bolehlah. Siap. Hari ini mulai segmen challenge ya. Lari keliling nggak usah banyak-banyak lah, 3 kali juga cukup lah ya. Siap. Siap. Asik. Istirahat dulu sejam. Gimana Pak? Capek? Enggak sih, segitu mah masih biasa sih. Biasa ya. Ada yang lebih berat. Oh, siap. Jadi sebetulnya itu cuman pemanasan ya, belum masuk ke challenge ya gitu. Jadi cuman pemanasan doang. Challenge sebenarnya adalah yang sekarang. 1. Baru 1, Pak. 2. 3. Sekarang. 2, 3, 4, 10, 11. Hanya jagoan di push up sih. Udah lupa. 11, 12, 13, 14. Percepat 2 kali, Pak. 1,
1. 1, 2, go. Udah ada 2 menit ini, Pak. Ya lumayan Pak, 21 detik.